Sobat investor, apa kabar Anda hari ini? Saya M. Faizal, redaktur pelaksana IDX Channel, akan menemani Anda pada The Editorial. Akhir-akhir ini, pelaku industri sektor perhotelan mengalami tekanan yang begitu kuat. Lemahnya pendapatan yang disebabkan oleh menurunnya tingkat hunian menyebabkan bisnis hotel tidak bisa berjalan dengan baik. Pada laporan yang disampaikan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DKI Jakarta, tercatat sebanyak 96,7% anggotanya mengeluhkan turunnya tingkat hunian. Bahkan, organisasi ini mencatatkan tingkat okupansi tidak lebih dari 40%. PHRI meyakini apa yang tengah terjadi di sektor perhotelan saat ini bukan sekedar penurunan biasa, melainkan krisis. Mereka berharap agar pemerintah dapat melakukan intervensi untuk menyelamatkan hotel-hotel tersebut sehingga tidak berhenti beroperasi. Mirisnya lagi, sebanyak 70% pengusaha hotel di Jakarta tengah mempersiapkan diri untuk memangkas jumlah karyawannya apabila tingkat okupansi tidak juga membaik. Bahkan diprediksi sebanyak 10 hingga 30% dari total karyawan terancam terkena PHK, terutama mereka yang sebagai pekerja kontrak dan juga harian lepas. Ini jelas menyedihkan, karena industri perhotelan adalah salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di sektor jasa. 66,7% anggota PHRI di ibu kota meyakini program efisiensi pemerintah yang menjadi penyebab dari lesunya okupansi hotel. Sebab, menurut mereka, mayoritas penggunaan hotel berasal dari pemerintah, mulai dari hunian kamar, ruang meeting, serta restoran. Tak heran karena jika mereka meminta agar pemerintah lebih selektif dalam melakukan efisiensi. Diharapkan, efisiensi tersebut tidak memberikan pukulan berat terhadap sektor perhotelan. Namun, selain disebabkan oleh kebijakan efisiensi, para pengusaha hotel ini juga memperkirakan lesunya bisnis disebabkan oleh persaingan usaha akomodasi yang mulai kurang sehat, seperti maraknya homestay hingga penyewaan apartemen secara harian, yang mana bisnis tersebut bebas dari pajak hingga membuat harganya lebih terjangkau oleh masyarakat. Sobat investor, lesunya industri perhotelan dan ancaman PHK ini harus dilihat secara serius oleh pemerintah. Ini bukan sekedar ancaman biasa. Ini bisa menjadi krisis yang baru yang berbahaya. Ancaman PHK di sektor perhotelan ini bisa meningkatkan angka pengangguran menjadi lebih tinggi. Bahkan, ini bisa juga menjadi ancaman terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang sedang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini merupakan kondisi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab, sektor perhotelan ini telah menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari front desk hingga cleaning service, bahkan petugas keamanan. Selain melakukan efisiensi, pemerintah harus pula memberikan insentif khusus bagi hotel ini agar mereka mampu bertahan. Hal ini pernah terjadi dan pernah dilakukan ketika masa pandemi COVID-19 lalu, yang membuat banyak bisnis hotel terpaksa tutup akibat tiadanya tamu yang datang untuk menginap ataupun menggelar kegiatan. Namun bukan berarti kebijakan efisiensi ini dapat dipersalahkan secara penuh sebagai penyebab turunnya tingkat okupansi kamar hotel. Ketatnya persaingan bisnis akomodasi yang disertai oleh kebijakan efisiensi ini harusnya juga menjadi pemacu bagi bisnis hotel untuk tetap dapat bertahan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan hotel untuk meningkatkan kembali okupansinya. Namun, tidak hanya berpegang dengan cara-cara pendekatan tradisional yang hanya menunggu datangnya tamu. Hotel harus mulai merangkul cara-cara inovatif agar mampu menarik perhatian masyarakat. Antara lain, meningkatkan kemampuan digitalisasi. Salah satunya melalui pemesanan kamar dengan menggandeng startup maupun online travel agent. Bahkan, setidaknya, hotel-hotel harus aktif di berbagai platform media sosial untuk melakukan promosi-promosi tertentu. Selain itu, ada juga sejumlah solusi yang coba diambil oleh para pelaku usaha perhotelan. Misalnya, mulai beralih fokus dari pasar government ke korporasi,
yang membutuhkan fasilitas meeting, insentif, convention, dan juga exhibition atau MICE. Selain itu, hotel-hotel juga perlu mulai menyasar ceruk pasar sosial, seperti gathering, reuni, hingga wedding. Ada potensi di sana. Bahkan, kerjasama dengan pemerintah juga harus mulai ditingkatkan, seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Komitmen dari beliau ini layak ditiru. Baru-baru ini beliau menyatakan akan memperbanyak event atau kegiatan untuk mendukung sektor perhotelan dan restoran. Artinya, meskipun lesu, bukan berarti kondisi saat ini menjadi akhir bagi industri perhotelan. Melalui inovasi, strategi, dan juga kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, masih besar harapan agar industri perhotelan tetap bisa bertahan sembari menunggu pulihnya geliat perekonomian. Sobat investor, saya M. Faizal. Terima kasih menyaksikan di editorial. Ikuti terus informasi mengenai ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.